Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Renilis Dedu. Saya berada di semester 4 program studi pendidikan biologi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan antara air dan tumbuhan. Jadi, yang pertama itu kita lihat tentang definisi air. Jadi air merupakan suatu zat pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal tersebut karena sifatnya kimia air yang bersifat melarutkan sehingga berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup. Secara sederhana, air juga bisa dapat diartikan sebagai sebuah sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Jadi yang kedua itu tanaman. Tanaman merupakan suatu organisme, terutama tumbuhan yang umum ditanam oleh orang. Jadi pengertian tanaman sering dibedakan dengan tumbuhan, meskipun tidak sering pula tanaman dan tumbuhan digunakan secara bergantian. Jadi definisi transport air pada tumbuhan, setelah zat-zat menembus masuk ke dalam jaringan akar, selanjutnya akan diangkut menuju daun untuk diolah menjadi berbagai zat yang dibutuhkan dalam tubuh, seperti lemak, protein, dan vitamin. Jadi pengangkutan zat pada tumbuhan berlangsung melalui dua cara, yakni cara yang pertama itu di luar pembuluh angkut atau ekstravaskuler, dan yang kedua itu pembuluh dalam, pembuluh angkut atau intravaskuler. Jadi yang pertama itu kita lihat tentang pengangkutan ekstravaskular. Jadi pengangkutan ekstravaskular merupakan pengangkutan air dimulai dengan penyerapan oleh bulu akar, kemudian masuk menuju sel-sel epidermis. Jadi dari sel-sel epidermis tersebut air menuju ke korteks dan diteruskan ke sel-sel endodermis, dan akhirnya air masuk ke dalam stele. Jadi dari korteks air didistribusikan menuju sel-sel untuk proses metabolisme tubuh. Jadi pengangkutan ekstravaskuler itu berlangsung dalam dua cara, yakni simplastik dan apoplastik, di mana itu simplastik itu merupakan transport air dengan cara osmosis, dan sedangkan apoplastik itu dia berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju xilem. Jadi tadi tentang pengangkutan ekstravaskuler, dan yang kedua ini mengenai pengangkutan vaskuler. Jadi pengangkutan vaskuler itu merupakan suatu zat secara vesikuler terjadi memulai atau melalui pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh kulit atau flum. Jadi pengangkutan air dari akar ke batang terjadi melalui pembuluh kayu. Jadi membentuk aliran air atau benang sari. Setelah mencapai daun, sebagiannya dimanfaatkan oleh sel-sel daun untuk memasak makanan. Jadi sebagiannya air dan garam mineral yang lain itu dipindahkan ke flum untuk menyatu dengan aliran sukrosa atau asimilat. Jadi yang berikut kita lihat tentang faktor-faktor pengangkutan air dalam xilem. Jadi yang pertama itu ada tekanan akar, ada daya hisap daun, dan yang terakhir itu ada daya kapilaritas. Jadi yang pertama itu kita lihat tentang daya hisap akar. Yang pertama, jadi daya hisap akar itu tersebut memiliki tenaga yang digunakan untuk menggerakkan garam mineral dan air menuju batang dan daun. Jadi hal ini dapat dibuktikan dengan memotong bagian akar yang dekat dengan tanah. Setelah akar dipotong, maka beberapa saat kemudian
air akan keluar. Maka dari itu terdapatlah proses pengangkutan air tanah melalui silam pada akar. Jadi yang berikut tentang daya hisap daun. Jadi daya hisap daun ini pada tumbuhan itu dia berkaitan dengan proses transpirasi daun. Jadi transpirasi ini merupakan proses melepasnya uap air dan karbon dioksida atau CO2 tadi melalui kutikula dan stomata daun menuju udara bebas. Jadi proses tersebut dilakukan dengan menguapkan air agar air dalam tumbuhan dapat keluar. Kemudian karena transpirasi inilah garam-garam mineral dan air dapat naik menuju daun dan melalui jaringan silam akar. Jadi yang berikut kita lihat tentang daya kapilaritas. Jadi daya kapilaritas itu merupakan garam mineral dan air akar dapat naik menuju daun karena bantuan jaringan silam tadi. Jadi jaringan tersebut digunakan sebagai pipa kapiler untuk dia digunakan sebagai pipa kapiler akibat adhesi dinding silam dan airnya lebih besar dibandingkan kohesinya. Jadi di mana adhesi itu merupakan gaya tarik menarik yang disebabkan oleh molekul yang berbeda jenis. Sedangkan ini kohesi tadi merupakan gaya tarik menarik yang disebabkan oleh molekul yang sesama jenis. Jadi yang berikut kita lihat tentang sifat pengangkutan di phloem. Jadi yang pertama itu terjadi dalam dua arah secara bersamaan. Yang kedua itu mengangkut asimilat berupa gula sukrosa, dan yang ketiga itu selain sukrosa melalui phloem diangkut pula ion-ion air, asam-asam organik, asam-asam amino dan juga hormon-hormon pada tumbuhan. Jadi yang berikut kita lihat tentang transpirasi, di mana transpirasi merupakan hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata. Jadi lubang ini kutikula dan lentisel. Jadi macam-macam transpirasi. Yang pertama itu ada stomater, ada kutikuler, dan yang ketiga itu ada lentikuler. Jadi yang pertama itu kita lihat tentang stomater atau stomata tadi. Jadi stomata itu merupakan evaporasi melalui stomata. Jadi air yang menguap melalui dinding-dinding basah mesofil menuju ke ruang antar sel uap air lalu berdifusi melalui stomata dari ruang antar sel ke atmosfer luar. Jadi yang kedua itu tentang kutikuler. Jadi kutikuler itu merupakan evaporasi air terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis, di mana kutikula daun itu secara relatif tidak dapat ditembus air dan dia hanya mayoritasnya jenis tumbuhan yang melakukan transpirasi melalui kutikula hanya dalam jumlah sedikit. Jadi yang berikut tentang lentikuler. Jadi lentikuler ini merupakan lubang kecil di kulit, cabang, dan ranting penguapan air dari lentisel disebut dengan transpirasi lentikuler tadi. Jadi lentisel ini tidak ada di semua tanaman. Jadi yang berikut tentang mekanisme stomata, bukaan stomata. Stomata membuka karena sel penjaga menyerap air dan mengembang. Jadi mekanisme membuka dan menutupnya stomata itu merupakan peristiwa yang sangat kompleks. Jadi para ilmuwan
sependapat bahwa membuka menutupnya stomata itu terjadi karena perubahan atau pengaturan turgor sel penutup. Jadi tekanan turgor tersebut oleh adanya aliran air dan sel-sel di sekitarnya. Jadi keluar masuknya air dari sel dan ke sel penutup itu pada dasarnya adalah peristiwa osmosis atau difusi air melalui membran. Jadi masuknya air secara osmotik itu ke sel penutup membuat stomata membuka. Jadi yang berikut kita lihat tentang peranan transpirasi. Jadi yang pertama itu pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Dan yang kedua itu penyerapan dan pengangkutan air hara. Yang ketiga pengangkutan asimilat, ada membuang kelebihan air, dan ada pula pengaturan bukaan stomata, ada mempertahankan suhu daun. Jadi pengertian gutasi itu merupakan proses pengeluaran air dalam bentuk tetesan air melalui sebuah celah yang disebut hidatoda. Jadi hidatoda itu sendiri merupakan suatu lubang yang terdapat pada ujung urat daun yang sering dijumpai pada spesies tertentu. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan gutasi pada tumbuhan itu antara lain penyerapan oleh air oleh akar secara terus-menerus atau akar mengalami tekanan positif. Jadi semakin banyak air yang diserap oleh akar, semakin besar pula kemungkinan dalam melakukan gutasi. Jika semakin rendah laju penyerapan air oleh akar, maka proses gutasi pada tumbuhan itu sangat mungkin tidak akan terjadi karena itu tumbuhan yang paling banyak mengalami gutasi adalah tumbuhan yang paling banyak hidupnya di air. Jadi laju transpirasi yang rendah itu tumbuhan memiliki laju transpirasi rendah akan mengalami gutasi. Jadi hal ini disebabkan karena sel-sel pada jaringan setelah kelebihan air disebabkan penyerapan akar yang terus-menerus. Sehingga jika laju transpirasi rendah, maka air keluar lewat proses gutasi. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.